Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada hal yang memang menarik gitu ya di hari ini, dan tentu saja kita sudah tibra insya Allah gitu ya. Sudah nyenyak tidurnya ketika Persib menang, apapun senang rasanya. Nah, ini juga di hari Jumat ini, Jumat berkah, Jumat yang penuh barokah untuk kita semua, karena ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Intinya mah menarik dan juga informatif gitu ya. Nah, ini juga untuk kemenangan semalam menyisakan beberapa hal fakta menarik, tapi kita coba bagi dua saja dengan edisi ngabuburit nanti sore gitu ya. Jadi memang agak panjang, tapi kita bagi dua videonya biar tidak kepanjangan. Nah, yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa kita berharap kan mungkin harap-harap cemas, wah insya Allah menang, tapi dengan skor berapa gitu ya. Ternyata semalam jreng gitu ya, 5-0. Nah, ini ternyata tidak lepas dari ada beberapa taktik yang memang taktik palsu gitu yang diterapkan oleh Igor Tolik di babak kedua. Nah, kalau babak pertama itu mungkin ya ngobrol dengan Boyan Hodak sebelumnya begini begitu begini, akhirnya ya diterapkan, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi menurut Igor Tolik, kita preview apanya dulu nih, preview kalau laganya mah karena sudah bungah ting ya sudahlah, yang penting menang, yang penting tidak komplain. Madura pun tidak bilangnya ada yang janggal, beda dengan Persita kemarin gitu ya. Kita menang dibilangnya janggal, tapi kalau semalam mah enggak lah, aman semuanya. Juga Persita juga menerima kekalahannya, mereka juga mengevaluasi, jadi ya sudah, dari segi pertandingan mah kita pas saja gitu ya, dan ya menang murni lah 5-0 ini kita syukuri. Nah, apa kata Igor Tolik setelah selesai pertandingan atau di konferensi pers gitu ya? Jadi Igor menyebutkan bahwa ya tentu kita senang, katanya kita juga tidak mudah dengan meraih kemenangan tadi malam, dan tadi juga kita lihat katanya beberapa peluang, beberapa kesempatan, tapi memang kita berhasil mencetak gol atau membuat peluang pertama yang menjadi gol di saat yang tepat. Jadi untuk gol pertama dari Ramon Tankio ini memang di saat yang tepat untuk meruntuhkan mental pemain Madura. Yang pertama itu jadi gol cepat, lalu juga di saat timing yang memang bagus gitu ya, di saat Persib juga bagus. Nah, ini juga memang menjadikan satu permainan Persib ini sebetulnya di babak pertama biasa-biasa saja teman-teman, karena kan ini juga memang hasil hasil koordinasi dengan Boyan Hodak sebelumnya gitu ya. Namun kan kita perlu ingat teman-teman, ketika Boyan Hodak dihukum tidak boleh mendampingi tim di pinggir lapangan. Untuk khusus ketika istirahat babak pertama itu sama sekali tidak boleh ada komunikasi katanya gitu ya. Nah, ini di babak kedua Igor Tolik betul-betul punya satu strategi jitu teman-teman, yang mana diakui juga oleh pelatih dari Madura United gitu ya. Jadi Igor Tolik di babak kedua ini memang ada satu taktik tipuan, dianggapnya mungkin sedikit mendelay dan sedikit menjadi satu defense gitu ya, bertahan, padahal mah itu ingin melihat respon dari Madura dulu. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Igor Tolik juga bahwa ya kita lihat untuk di babak kedua kita memang ada perubahan dan beberapa pemain ketika dimasukkan, dan itulah yang menjadi gongnya gitu ya, yang menjadi ya satu titik balik bahwa sebetulnya Persib tidak bertahan tapi kita menyerang katanya. Nah, ini yang memang tidak bisa diantisipasi oleh pelatih Madura United teman-teman. Jadi pelatih Madura United juga mengakui bahwa dia tidak tahu gitu ya, tidak berjalan strateginya dan tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi mereka mengakui di babak pertama memang ya karena ada gol cepat dan juga ada beberapa pemain yang memang
tidak maksimal gitu ya. Jadi dia melakukan pergantian di babak kedua. Di awal-awal babak kedua juga kita kan lihat Persib agak nahan di belakang garis, setengah garis lah ya, setengah lapangan. Namun ketika ada beberapa peluang, Persib murudul gitu ya ke depan semua. Nah, ini juga memang sudah menjadi satu sepertinya filosofi bermain Boyan Hodak nurun ke Igor Stoic, dan ditambahin juga Igor Stoic juga punya beberapa taktik yang memang mungkin dia ingin tampilkan gitu ya, dia tampilkan di laga tadi malam teman-teman. Makanya dia nurunin itu setelah pemain-pemain baru masuk, apalagi El Capitano masuk, itu lebih hidup gitu ya. Dan ada beberapa hal yang memang nanti sore kita bahas apa saja fakta menariknya gitu ya. Namun yang sekarang secara umum dulu saja kita coba bahasnya. Nah, untuk yang kejadian tadi malam itu juga kejadian kemarin maksudnya itu juga berdampak di pertandingan tadi malam. Apa saja kan kemarin lagi viral gitu ya, obrolan 3 orang mediocre gitu yang menyatakan aduh terbalik Bojan mah gitu ya, udah habis, udah goreng gitu ya, taktiknya udah nggak enakeun dan lain sebagainya. Jadi keluar aja lah kalau bisa, ya jangan di Persib lagi gitu ya. Nah, taktik yang bagaimana? Taktik yang tadi malam atau bagaimana? Nah, ini itu pun mungkin berpengaruh, ucapan adalah doa gitu ya. Jadi di obrolan 3 orang mediocre ini mengatakan bahwa bosan ngan menang ningali menang ngan 1-0 gitu ya. Maunya mah 4-0, 5-0 gitu ya. Nah, kejadian tadi malam teman-teman kita menang 5-0. Jadi ucapan mereka adalah ya doa gitu ya, teman-teman. Jadi ya mungkin ada hikmah di balik ini semua ya. Mudah-mudahan kedepannya mah lebih hati-hati saja gitu ya untuk berucap, untuk berkata. Ya kalau memang mendoakan nggak apa-apa, justru bagus gitu ya. Ingin melihat Persib mencetak 5 gol, kejadian gitu tadi malam. Tapi kalau yang lain-lainnya mah janganlah gitu ya, karena kurang elok, kurang baik diomongin di media. Nah, ini juga ya teman-teman mungkin yang masih remaja, masih muda harus lebih tahan-tahan emosi, tahan diri, harus memilah-milih kata yang akan disampaikan di dunia digital ini gitu teman-teman, karena kan jejak digital ini memang agak sedikit susah dihilangkan, jadi lebih berhati-hati saja. Nah, apalagi yang menjadi kenyataan dari obrolan ketiga orang mediocre ini mengatakan bahwa Persib menganakmaskan Baros katanya gitu ya, William Baros. Nah, William Baros sebaiknya ya udah ikut Bojan aja gitu ya, nggak usah di Persib lagi dan lain sebagainya. Di kejadian lagi di laga tadi malam teman-teman, William Baros ini menjadi man of the match gitu ya, dan juga selain mencetak gol dia juga aktif gitu ya. Dan ini menurut Igor Stoic dibela juga untuk William Baros bahwa ya dia bagus gitu ya kalau memang mencetak gol. Kalaupun tidak mencetak gol, lihat aja kontribusinya, turun, naik, menyerang, bertahan dan lain sebagainya. Ini memang pemain yang memang tidak kita bayangkan dari sisi yang lain, namun dari tim pelatih ini pemain jenius gitu ya. Nah, ini juga memang ada beberapa hal yang memang kita jangan melihat dari satu sisi saja sepertinya. Siapapun itu pemain yang sudah masuk di Persib Bandung, ya sudah betul-betul memang pilihan Boyan Hodak gitu ya. Pilihan yang memang apalagi di putaran pertama, kita ngomonginnya pemain yang masuk dari putaran pertama saja ya, bukan di putaran kedua. Kalau putaran kedua mah Allah alam lah. Tapi kalau untuk di putaran pertama ini murni semua hasil dari tim pelatih, terutama dari Boyan Hodak, pemain-pemain yang masuk atau bergabung dengan Persib Bandung. Jadi di saat kehilangan bola, semua pemain menurut Igor Stoic menjadi back gitu ya. Ketika menyerang, semua pemain menjadi striker. Jadi ya memang filosofi bermain ini berbeda di babak pertama dan babak kedua. Babak pertama murni itu hasil kolaborasi otak Boyan Hodak dan juga Igor Stoic gitu ya. Tapi babak kedua hasil perjuangan Igor Stoic untuk
menggaungkan satu yang mungkin tertahan gitu ya, yang ingin dia tampilkan sebetulnya bagaimana dia terapkan di babak kedua berhasil teman-teman. Mundur dianggap bertahan oleh Madura nyerang terus gitu ya, ternyata dia masukkan pemain-pemain cepat, lincah, ketika Madura udah keteteran staminanya, barulah kita turun menyerang dan hasilnya 5 gol tanpa balas teman-teman, dan masih menjaga kesucian GBLA. Tidak pernah kalah di GBLA, kita juga menjadi tim yang salah satu clean sheet gitu ya di laga kandang. Itu teman-teman. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih buat doa-doanya Bon Jovi atau yang ke stadion, dan stadion juga kalau memang nanya kok rada keeng gitu ya, rada sepi. Nggak sepi-sepi amat, semalam kurang lebih ada 12.100 penonton lah gitu ya, 12.100 boboto yang hadir di stadion. Memang jauh dari kata apa setengahnya, tapi yang jelas ya banyak faktor yang memang tidak ke stadion gitu ya, termasuk saya tonton tidak ke stadion karena bulan Ramadan ini ya mungkin kita punya pendapat masing-masing gitu ya. Ada yang memang fokus ibadah dulu ya kan, Persib mainnya 8:30 abis taraweh bisa lah nonton gitu ya, jadi Bon Jovi dulu. Ada yang memang faktor ini faktor itu, mangga saja, itu mah tidak menjadi masalah. Yang penting doanya jangan putus teman-teman, kita menjadi hat-trick juara di musim ini lagi, apalagi bulan Ramadan ini, wah langsung dijabah insya Allah gitu ya doanya. Baik teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi, kita bahas dulu. Ingat ya, sekali lagi teman-teman, nanti sore ada beberapa fakta menarik yang sayang buat teman-teman ketinggalan beritanya sambil edisi ngabuburit, ya kita tampilin yang menarik. Dan jangan lupa juga setiap sesi pertanyaan ini menarik dan bisa menambah wawasan dan juga literasi dari teman-teman bobotoh. Baik, yang pertama langsung saja. Aroni kumaha damang dalamang, alhamdulillah Pangesto. Lalu Aroni, saya mau tanya, kalau ruang VAR di mana lokasinya? Nuhun Aroni. Wah, bade naon iya si akang ka ruang VAR ini. Ya, ruang VAR itu ada di di kedatangan pemain gitu ya. Karena untuk saat ini Persib Bandung atau di GBLA itu belum punya ruang VAR. Jadi adanya VAR mobile. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh PT LIB sekarang I-League gitu ya, oleh I-League di awal musim, bahwa stadion yang tidak mempunyai ruang khusus VAR kita sediakan VAR mobile. Nah, di GBLA termasuk yang dikasih VAR mobile. Apa saja kegunaannya? Banyak gitu ya. Di truk VAR ini ya mungkin ada pemancar, ada ini, ada itu, biar tidak diganggu juga. Jadi di luar VAR mobile ini dijaga juga teman-teman oleh anggota kepolisian gitu ya, oleh steward. Jadi memang tidak boleh ada yang mendekati VAR mobile ini gitu ya. Lokasinya di mana? Ini juga kalau saya kasih tahu ntar didatangin nggak ya ini? Ya pokoknya ada di lorong masuk gate pemain lah ya, gitu di situ. Ya kalau teman-teman yang biasanya stadion masuk gerak muter pasti nanti tahu lokasinya di mana ya, di muter ke stadion weh. Lalu yang kedua, Kang Punten, Imade kapan mainnya? Waduh, Imade kapan mainnya? Ada yang lucu, sebenarnya lucu dan menarik gitu ya. Imade dan Boyan Hodak sama-sama berharap tidak pernah dimainkan gitu ya. Boyan Hodak mengatakan Imade dimasukkan untuk mengcover menjadi kiper keempat, katanya mengcover kalau Teja cedera, lalu kalau Fitrah cedera, lalu juga ya kiper yang lainnya cedera gitu ya, baru Imade masuk. Tapi kalau bisa ya tidak bermain lah kalau Imade gitu ya, menurut Boyan Hodak. Nah, kalau untuk Imade sendiri bilang bahwa ya saya tahu katanya mungkin Persib ya masih membutuhkan tenaga senior gitu ya, tapi ya saya juga setiap hari masih menjaga kebugaran, saya juga masih siap bermain, tapi saya berharap tidak pernah bermain katanya untuk Persib Bandung. Nah ini baik dari Imade ataupun Boyan Hodak berharap tidak pernah bermain di Persib Bandung tonton gitu ya, untuk menjadi pemain. Nah ini mungkin ya kalau berharap Imade main mah untuk kemungkinan untuk hiburan di akhir musim, kalau kita memang sudah dipastikan juara gitu ya, mungkin ya pemain-pemain yang jarang bermain, atau untuk sisi bisnis atau sisi entertain bisa saja Imade bermain gitu teman-teman. Baik, selanjutnya
Info channel naon? Info channel apa ini? Oh, yang kemarin kasih tahu nggak nih? Ada namanya obrolan mediocre, tapi banyak kok bobotoh yang sudah tahu gitu ya. Mungkin di media sosial karena ini sudah booming banget. Ya itu nama channelnya obrolan mediocre gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang mau nanya lebaran sabra poe deui? Wah, iya masih akang tos nanya lebaran wae. Angpauna siapkeun saum heula ieu nu dibereskeun gitu ya. Saum angpau disiapkeun nembe ngobrolkeun lebaran gitu ya. Baru berapa 8 hari saumnya. Masih lama lah ya. Kita nabung pahala dulu saja. Baik, teman-teman, selanjutnya Kang Ari Tom Haye kamana ning teu aya deui bae lawan Madura karasa pincang. Tom Haye mah kan masih di Belanda gitu ya, dipersiapkan seminimal mungkin menghadapi Persebaya. Kalau nggak sempat sepertinya menghadapi Persik Kediri, karena kan menghadapi Persebaya juga kita berangkat besok kalau nggak salah gitu ya. Jadwal kemarin tuh besok Persib akan ke Persebaya, karena sekarang ada pemulihan dulu nanti malam ya. Kemungkinan ya nggak tahu. Tom Haye kata tim pelatih sih direncanakan menghadapi Persebaya, tapi nggak tahu nih kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa cepat datang ke Bandung lagi ya kemungkinan menghadapi Persik, tapi kita nggak tahu lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah menghadapi Persebaya sudah main lagi. Tapi biasanya kalau Boyan Hodak, pemain yang sudah absen latihan lebih dari 3 hari itu nggak bisa langsung dimainin gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang memang dinilai pemain ini siap atau tidak gitu. Jadi ya kita nggak tahu kapan Tom Haye mulai bermain untuk Persib Bandung lagi. Lalu selanjutnya, Julio sareng Haye kamana Kang? Wah, Haye mah nembe dibahas. Kalau Julio masih karena ketarik ototnya juga gitu ya, termasuk hamstringnya juga. Mudah-mudahan menghadapi Persik Kediri sudah bisa bermain di tanggal 9 Maret mendatang. Jadi sekarang sedang digeber ini untuk fisioterapisnya juga lumayan, katanya sudah banyak perkembangan, tapi masih belum bisa bermain dalam waktu dekat. Maksudnya dengan Persebaya juga sepertinya diragukan kemungkinan menghadapi Persik Kediri itu sudah bisa tipis-tipis lah gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini udah banyak yang ingin disapa, katanya ini dari video yang kemarin malam diambilnya. Wah, sekarang tim redaksinya gercep teman-teman gitu ya. Jadi video yang terbaru yang diambil, tapi yang lama-lama juga yang 3 video ke belakang dimasukin lagi untuk yang ingin disapa. Baik, yang pertama ada Kang Adul dari Viking Citas, Ciawi Tasik. Lalu juga ada Bobotoh di Ciwaru Kuningan. Ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik. Lalu ada dari Bobotoh Kuningan Aruji, Bobotoh Ciseeng, Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Viking Rahayu, ada Bobotoh Tampomas Sumedang Larang, ada juga Kang Irwan Ratulangi di Bojong Padamulya, Cihaur Beuti, Ciamis. Wah, lengkap ini Ciamis, mau ngirim paket tos dugi sigana ya. Lalu ada Abah Hari di Jogja, ada Abah Ken di Jati Handap, ada Bobotoh di Cipendei Kuningan. Wah, Kuningan dengan apalagi itu teh, Kuningan, Ciamis ya, Tasik, ini banyak ini. Wah, luar biasa ini. Lalu juga ada Kang Hendi di Pamulihan Kuningan. Tuh, Kuningan lagi ini, Cipendei Kuningan tadi, terus Kang Hendi di Pamulihan Kuningan. Tadi mana lagi Kuningan? Kuningan Aruji tuh gitu ya. Lalu juga ada Bobotoh Manjabal Gunung Cupu Ciamis, nah Ciamis lagi. Lalu ada Boboko Tangsel Tangerang Selatan, ada juga Bobotoh di Alabama. Lalu Bobotoh Jampang Surade, Bobotoh Kebumen, Boboko Subang Selatan, Boboko Ujung Berung, dan terakhir ada Abah di Cigadung. Wah, mantap. Baik Bobotoh, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh yang ada di sealam dunia gitu ya. Dan nanti sore jangan lupa ada berita menarik yang sayang untuk teman-teman lupakan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.